dong, nyanyi dong. Ini aku kayak langsung berderai air mata tahu, karena kayak cinta untuk mama. Kalau kita udah bahas cinta untuk mama, aduh, udah nggak sanggup. Baper ya, nggak apa-apa ibu-ibu boleh banget baper di film ini karena memang harus baper. Tapi bapernya juga harus di-share ya Kak Titi. Langsung maju aja. Jangan pada nonton juga. Tapi Kak Titi boleh dong dikasih sedikit ke kita tentang gimana sih Ibu Akila di film kedua ini. Backup yang Ibu Akila, jadi ini film Air Mata di Ujung Sajadah itu sebenarnya menjawab beberapa pertanyaan yang belum selesai di Air Mata di Ujung Sajadah yang pertama, teman-teman. Jadi kan kalau yang pertama itu akhirnya Ibu Akila, kalau aku cerita dikit untuk yang belum nonton yang pertama, Akila itu dia nggak tahu kalau ternyata anaknya itu masih hidup dan sekarang berusia 7 tahun. Jadi ternyata ibunya Akila itu yang tidak merestui hubungannya Akila sama suaminya Akila itu memberikan diem-diem ke pasangan yang belum memiliki keturunan, Yuna dan Mas Arif yang diperankan Fedi Nuril dan Citra Kirana. Nah setelah itu akhirnya Akila mengorbankan perasaannya, merelakan untuk Baskara diasuh sama Yuna dan juga Arif. Nah ini Air Mata di Ujung Sajadah 2 menjawab semua pertanyaan. Karena kan yang pertama itu Baskara belum tahu kalau dia itu bukan anak kandung dari Yuna, ya kan. Dia belum tahu kalau ternyata Akila ibu kandungnya. Semua itu akan dijawab di Air Mata di Ujung Sajadah 2. Dan ada kejadian besar ya. Dijawab dan tuntas. Nah, kita lihat ya. Tuntas apa enggaknya kita nonton yang kedua. Cuma yang peristiwa besarnya yang di Amdus 2 apa nih, Dava? Iya, di sini itu ada karakter baru. Itu adalah aku sebagai adiknya Mas Arif yang diperankan Fedi Nuril. Sayangnya di sini Mas Fedi Nuril itu sakit dan meninggal. Oh no. Hasil sudah lama terpisahkan yang nanti akan diceritakan dari filmnya. Farhan, karakter aku ini pulang dari Kalimantan untuk menyaksikan momen-momen terakhir kakaknya Farhan. Nah, yang harusnya dipesankan untuk menjaga keluarga, sayangnya Farhan itu tumbuh iba terhadap karakter Akila, ibu kandungnya. Disitulah jadi konfliknya di sini pasti semakin tebal, semakin seru. Karena dalam keluarga ini ada jadi kesalahpahaman. Iya benar. Jadi dari segi Yumnanya juga sebenarnya dalam keadaan kalut ya, udah suaminya koma, terus udah gitu dia takut kalau kedatangan Akila ini bisa ingin merebut kembali anaknya. Jadi mungkin ada banyak kesalahpahaman. Dan sebenarnya Akila ini udah 3 tahun loh, dia dari Air Mata di Ujung Sajadah 1 tuh dia menjaga jarak, cuma bisa mantau anaknya lewat sosial media. Tapi karena Yumna sosial media yang nggak aktif dan dia nggak bisa dihubungin, akhirnya Akila datang ke Solo. Sakit nggak ibu-ibu? Banget ya. Jadi kalau ini berarti sakitnya 2 kali lipat? Ini 2 kali lipat. Dari yang teman-teman yang udah datang ke gala premier, rekan media, semuanya alhamdulillah sejauh ini view-nya ya katanya Pak Ian Wijaya, aku lihat di X-nya dia bilang katanya hujan air mata. Ya mudah-mudahan ya nanti yang ketiga mudah-mudahan hujan air mata di Ujung Sajadah ya. Ya amin. Jadi kalau nanti mau nonton harap membawa tisu lah ya. Udah sedih, udahlah suaminya koma, ditambah lagunya Farel Cinta Untuk Mama itu udah makin banjir. Farel udah mau siap-siap nyanyi gitu. Iya, dan pengorbanan Yumna itu juga sangat besar karena di sini kan kita bisa lihat pengorbanan dan kasih sayang ibu itu sepanjang masa, di mana dia itu kan sudah tidak ada lelaki lagi yang menopang keluarga ekonominya lagi. Jadi dia harus banting tulang pagi sampai malam untuk bekerja demi keluarga. Kalau misalnya dia merelakan saja anak ya sebenarnya bisa aja, tapi kan tidak. Karena secara ekonomi kan memang Ibu Akila di sini lebih mumpuni daripada Ibu Yuna. Kalau misalnya dia tidak sayang, tidak mempunyai terikat batin walaupun tidak ada darah dagingnya, dia bisa melepaskan aja. Tapi kan di sini kita bisa lihat kasih sayang dan perjuangan seorang ibu itu seperti apa. Oke, ini kayaknya jangan di-spill banyak-banyak karena kayak lebih seru kalau kita nonton langsung, betul? Betul. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 23 Oktober. Saya mau kasih tahu rahasia ya. Nanti oh di belakang ada yang manggil. Oh, itu jangan lupa loh, itu film apa? Keadilan, tayang tanggal kapan? Kok sakit nih bang? 20 masih lumayan lama ya.
Semangat keadilan tanggal 20 November. Ada film si paling aktor juga ramai di sini. Iya, ada film Mariam dari semuanya. Jadi nanti series nontonnya itu banyak kan? Iya, jadi ya mudah-mudahan film Indonesia makin maju loh. Amin. Tapi di sini ada yang mau dapat tiket nonton gratis? Tunggu sampai akhir acara ini ya, jangan kemana-mana. Soalnya kita omongin nanti berkaitan ya sama bisnya ya. Tapi boleh dong spill satu aja. Kak Titi di film kedua ini nangis berapa kali? Nah itu aku bingung. Adegan nangis itu berapa kali? Sampai ke Dava juga ada adegan nangisnya. Ada ya. Lengkap semua kebagian. Farel juga ada adegan nangis. Oh, Iya, main kamu itu. juga. Nah, jadi banyak sih kalau adegan nangis sih banyak banget karena ada adegan yang sebenarnya aku nggak mesti nangis di sini tapi namanya ibu udah 3 tahun nggak ketemu anak kandungnya, sekalinya ketemu ya jadi berderai air mata lagi gitu. Dan Akila kan nggak bisa ngasih tahu anak di depan mata ini, hai kamu anak kandung aku, kan nggak bisa kan, karena menjaga perasaan Yumna. Jadi perasaan-perasaan itu sepanjang film tuh Akila bawa gitu. Muncul Iya. gitu ya. Dan ada satu lagi informasi paling penting di film Air Mata Jujur Sajadah ini. Jadi ini tuh filmnya yang lain banyak pengisi suaranya tuh bagus-bagus, soundtracknya. Dari mulai Farel Prayoga, Cinta Untuk Mama, terus ada Fadilah Intan yang Dawai. Siapa yang tahu Dawai? Nah itu. Gimana lagunya? Dawainya ada lagi. Gimana lagunya Dava? Nah, kan aku tidak ikut yang pertama. Oh dilukir coba. Nanti malah yang lama harus nonton yang pertama. Coba. Jadi ada Fadilah Intan juga membawakan satu lagu lagi yang benar-benar sedih banget, yang menggambarkan sebagian besar banyak orang lah gitu. Pura-pura bahagia. Siapa di sini pura-pura bahagia? Oh ada pasti. Nggak Kita apa-apa. harus bahagia beneran ya, amin. Amin. Terus ada lagi Amesh. Amesh itu terkenal dengan suara merdu kan. Dia itu nyanyi lagu Bukan Lagi Rumahmu. Dan itu juga dalam banget. Ada yang happy juga, nggak cuma yang sedih-sedih ya teman-teman ya. Ada bintang-bintang berikan cahayamu. Nah, itu Adiba dan Yogi Nandes. Jadi penuh warna, kalian akan dibawa seperti roller coaster nonton film Air Mata Jujur Sajadah 2. Dari mulai sedih, ketawa lagi, nyengir lagi, senang. Jadi ada lucu-lucunya, ada sedihnya, semuanya lengkap. Oke, kalau tadi Kak Dava, katanya juga Kak Dava, halo? Iya kan. Kak Dava, kalau dirimu sendiri tuh ngitung nggak berapa kali momen sedihnya? Dan itu susah nggak sih untuk seorang Dava? Aku mau ngomongnya di sini sebenarnya yang jadi Baskara, Faki itu makin keren banget sih mainnya. Terus dia di sini juga makin emosional sebagai karakter karena kan dia akhirnya rahasia yang dijaga di Air Mata Jujur Sajadah pertama di sini terkuak, terspill lah seperti yang ada di trailer. Jadi dia semakin bingung, range itu semakin luas dan pastinya didukung oleh banyak teman-teman di belakang layar untuk membuat dia itu, menurut aku tuh actingnya tuh semakin amat sangat keren dan emosional. Jadi anaknya Baskara ya. Saya nggak datang hari ini ya. Iya. Tapi ngeliat trailernya tadi dia sampai nangis, lari-lari gitu kan ya. Masuk Kalau kamar kena Farel shock. gimana? Farel nonton Air Mata Jujur Sajadah 2, menurut Farel gimana? Sedih nggak? Sedih banget. Aku sebelumnya tuh emang gak pernah nangis ya kalau nonton film ya. Cuman waktu nonton Amdus 2 ini kayak keluar-keluar sendiri gitu. Loh, gak tau kenapa. Juga aku pertama kali nangis di publik, di sosmed itu baru di Amdus ini, di kemarin yang waktu press conference kemarin. Adek. Gak tahu ya, malu gimana ya? Karena gak pernah nangis bang. Nangis lagi dong. Nanti kira-kira kalau nyanyi nangis nggak? Jadi ada Farel tuh waktu lagi momen di acara press conference-nya mungkin kayak langsung apa ya, sedih gitu, emosional, nggak bisa menahan nangis ya dia ya. Kita waktu itu momennya apa, memberikan pesan buat orang ibu ya, buat Iya, ibu ya. Oh iya, waktu itu. Setelah memberikan pesan untuk ibunya Farel tutup Pecah, paha. ada. Dan habis itu nyanyi langsung kan ya. Ditambah lagi nyanyi. Ditambah lagi Langsung nyanyi, nyanyi. baru belum selesai sedih yang inget soal ibu kita gitu, habis itu ada langsung Ditambah nyanyi, jadi lagi. langsung emosional banget, sedih banget. Tapi boleh cerita nggak Rel, pada saat proses menyanyikan lagu kan ini surat untuk mama ya? Ada Cinta Untuk kesulitan, Mama. Cinta Untuk Mama itu Iya. sedihnya gimana biar mendalami perannya, apa yang kamu bayangkan, terus Kalau proses sih
Prosesnya aku cuman hafalin lagunya biar lebih deep lagi, biar aku bisa lebih menghayati. Cuman kalau masalah menghayati sih aku ya paling ngebayangin ibu kandung aku yang ada di rumah. Juga ya gimana ya, nginget masa lalu aja sih paling itu. Terus habis itu ya sih tek vokal habis itu aku. Oke, tapi suaranya benar-benar luar biasa ya, benar-benar strong dan powerful dan sekaligus menyayat hati. Jadi emang udah paling cocok yang nyanyiin lagu Cinta Untuk Mama ini Farel. Nanti kita nyanyi bareng-bareng sama Farel ya. Terima kasih loh Farel bisa ikutan di Air Mata Dijung Sajadah. Thank you juga, terima kasih. Kita bangga banget. Nanti teman-teman mungkin bisa standby juga Kak Titi untuk video call mamanya di rumah. Pas denger lagunya. Tapi aku penasaran Kak Titi, Kak Farel sama Kak Dava tuh udah roadshow ke beberapa kota sih untuk Air Mata di Ujung Sajadah. Berapa? Farel cerita Farel. Aku udah di Cirebon, Medan. Ya aku baru 2 itu sama ini. Ya, aku bareng Farel juga, Cirebon Medan. Sebelumnya di Lampung itu Kak Citra Kirana sama Fedilah Intan. Besok Kak Dava Wardana di Dan Makassar. ganti Gamal, terus lusa kita ke Singapura, terus ke Thailand. Ya siapa tahu kan minggu karena fun fact kita itu di pertama itu film Indonesia drama terlaris di Malaysia. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Jadi alhamdulillah kita salah satu film ditunggu-tunggu sekali di Malaysia. Saya baru denger nih ya, Mbak Sasti besok ketemu sama cast-nya Air Mata di Ujung Sajadah. Saya cuma bengong. Apakah saya akan menangis? Karena bener-bener kena banget gitu kan filmnya. Kamu sampai nangis Seminggu kayak nggak sanggup. Aku tidak sanggup menjadi Jadi kamu wakil. siap-siap nangis 2 minggu ya? Iya. Kan kata-kata aku. Apa? Kan tadi kata-kata Kata-kata aku. dia. Karena aku mau ngikutin nggak boleh. Dia tadi diperjelas. Kamu so eksklusif kata-kata. Tapi kalau misalnya boleh mungkin ada yang ngerekam, ada yang live juga di sosmed. Berarti next kotanya adalah di Solo dan di Oke. Makassar gitu Besok ya. ada Pak Wardana sama Fadilah Intan di Mall Ganti Mikro Gamal Makassar. di Makassar ikut juga. Disuruh ikut ke Makassar. Abis itu tanggal 16 Oktober aku akan gala premier sama Kak Citra Kirana sama Kak Fadilah Intan di Solo Paragon. Abis itu di Garut siapa ya? Ada Kaki ya sama Citra Kirana ya. Itu di Tanggal Garut. berapa ya? Ada sih nanti teman-teman bisa lihat tuh kita ada di Garut, terus ada di Karawang, ada di beberapa kota lainnya. Itu bisa cek di Instagramnya Behave Pictures gitu. Ya. Ya, jadi Di TikToknya Behave di Pictures. TikToknya Behave Pictures Iya, gitu sama ya. TikToknya Air Mata di Ujung Sajadah. Iya betul. Di TikTok, di Instagram kayak semuanya di TikTok ya terutama ya itu banyak banget promosinya. Teman-teman kayak kita mau bagi-bagi tiket gitu ya karena kayak saya masih punya waktu 15 menit bentar ya Kakak Diki. Betul ya. Siapa yang siap-siap? Siap-siap. Dapat hadiahnya apa nih? Hadiahnya. Umroh. Amin. Amin, ya Allah. Amin gak ada yang mungkin. Amin, tolong ya. Dari Sajadah menuju umroh. Amin. Ini saya punya 4. Ada 4 tiket. Apa katanya? Enggak, itu hanya iklan lewat kan. Kaget. Iya kaget banget, tapi kita Kita gitu kaget. kaget. Jadi kita punya 4 tiket, saya nggak bohong ya, ini 4 tiket untuk nanti bisa nonton gitu ya, voucher, nonton full price, nonton Air Mata di Ujung Sajadah 2. Tapi ada syaratnya, tadi kan Kak Titi Kamal udah cerita ya bahwa Air Mata di Ujung Sajadah 2 ini bakal sakitnya 2 kali lipat. Dan kalau ngedenger spill cerita dari Kak Dava ini akan ada adegan-adegan orang sakit ya. Orang sakit, tapi saya nggak tahu apakah sampai meninggal, belum nonton juga saya, tapi nggak muncul juga di trailer, tapi kayaknya tuh intinya sama, bahwa setiap orang tuh punya rumah yang bikin kita nyaman, bener? Betul ya, dan rumah itu tuh kadang-kadang bisa hilang kapan aja, betul? Nah kita mau denger dong sebenarnya rumah buat teman-teman itu siapa, yang boleh sharing nggak ceritanya gimana? Saya mau mempersoalkan Dari tadi masnya excited banget loh yang baju Tadi hijau. pilih satu, kabarnya pilih satu, Kak Dava pilih satu ya. Silakan dipilih. Sini. Lewat sini aja bisa nih. Kakinya kan panjang. Oh, yang pakai baju hijau ya. Silakan naik. Kak Farel pilih yang mana? Farel pilih yang mana? Ada Dava pilih satu orang. Boleh angkat tangan siapa yang mau. Boleh. Ada yang gitu. Abang yang baju biru boleh. Abang baju biru. Abang baju biru.
Es podeng aku masih ada ya tadi mau dong. Es podeng. Oh iya. Tolong es podeng Kak Titi mana? Es podeng Kak Titi boleh dibawa ke atas es podeng. Es podeng Namanya juga kan TikTok Food Fest jadi bebas betul. Ada apa pilih satu ibu-ibu boleh nggak? Ini sama berdua ceritanya kamu bestie. Tapi tiketnya cuma satu. Gak apa-apa ya tiketnya cuma satu. Tiketnya mau dibagi dua kerobek kan gak ada yang bisa masuk. Ya ada yang mau sharing yang mana? Itu aku ibu yang baju kuning, ibu yang baju Namanya kuning. tapi bentar dulu ya, es podeng Kak Titi mana es podengnya boleh? Kak Ika tolong dibantu, kakak-kakaknya di belakangnya baik hatinya. Panas ya bun? Kakak namanya siapa? Datang dari mana sih ke GBK kan? Boleh kalau boleh tahu. Tadi habis dari acara situ tuh. Ya namanya siapa Kak siapa? Sini dong jauh-jauh banget. Nah, Ya halo, perkenalkan nama saya Henry. Tadi naik namanya siapa bang? Pelan-pelan dong, pelan-pelan. oleh nama saya Henry. Hah? Henry. Hendrik, oke. Reza. Reza. Reza Adrian. Terus Hendrik dan Reza. Rumah buat kamu tuh siapa? Kenapa dia bisa menjadi rumah kamu? Jangan rumah kamu Reza. Karena bestian gitu kan. Coba. Rumah menurut saya itu tempat untuk kita berlindung dan juga bisa untuk mencurahkan masalah di antara keluarga, terus bisa mempererat hubungan juga, dan itu juga bisa kita rangkul bukan hanya sebagai rumah juga, tapi juga bisa untuk kita ngobrol sesama teman untuk berbagi cerita, walaupun ada kesulitan kita tetap bisa untuk membantu sharing gitu loh. Jadi untuk kita itu bisa terbuka dan bisa lepas, jadi nggak ada kesedihan lagi dan bisa menyatukan lagi, walaupun ada konflik dia bisa tetap tempat kita sadar juga gitu. Oke, Hendrik tadi siapa rumahnya? Rumah untuk Kak Hendrik adalah Rumah untuk buat kamu buat saya kan? sendiri. Itu masa buat saya ya kan? Rumah buat aku ada di jalan Iya, rumah untuk bisa buat menenangkan hati kita sih. Rumah buat tempat menenangkan hati kita. Siapa ada orangnya? Nggak ada ya? Ada sih di rumah. Oh lagi marahan. Boleh tahu boleh cewek? Random. Siapa gimana? Oh jadi dia punya banyak guys. Namanya Nathan. Wah. Kenapa nggak diajak ke sini lagi marahan ya? Dia lagi So sibuk mungkin ya. sedih sih sebenarnya di rumah. Oke, nanti biar bikin sedih diajakin nonton ya. Iya, siap. Oke, jadi rumahnya adalah yang tidak ikut ke sini. Iya. Gak apa-apa. Siap. Kak Reza kalau gitu Kak Reza, rumah buat kamu apa dan siapa? Dia lagi di mana sekarang? Apakah di sini atau tidak? Oh, belum. Ada coba. Rumah adalah buat kamu. Itu gue sih pergi sih lagi kehidupan sehari-hari. Bang, deketin bang, Terutama kan buat tempat berteduh, untuk cerita, untuk masalah baik itu sosial maupun kultural. Ini sih ada. Ada orangnya ikut ke sini nggak? ada agama tapi ya. Namanya siapa, boleh di-spill nggak? Apa-apa. Nggak apa-apa. Si Lisa sih. Siapa? Lisa. Risa, kakak Risa. Lisa. Lisa Blackpink. Orang. Mana Kak Lisa? Mana Kak Lisa? Oh lagi jalan. Wah. Mana yang mana? Apa dong? Pakai baju biru. Baju biru banyak. Baju biru nggak boleh lepas. Oh di pohon. Bawah pohon. Oke. Saya lihat itu baju hitam mas di bawah pohon. Itu suaminya sih. Oh itu soalnya. Tapi terima kasih Kak Hendrik dan Kak Reza udah berbagi rumahnya. Jadi rumah itu tempat kita bisa kembali, tempat kita bisa berlindung. Kalau rumahnya bocor, diganti apa diperbaiki? Diperbaiki. Oke, tepuk tangan buat Kak Hendrik dan Kak Reza. Saya boleh kasih dua ya? Boleh ya? Terima kasih kakak. Mau foto nggak bareng sama Casey? Boleh, kasih akan merahnya mana? Fotoin dong besti-bestinya.
1, 2, 3, segitu aja fotonya. Yang heboh dong. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih ya. Semoga dapat banyak hadiah-hadiah lagi di situ. Kak Hendrik dan Kak Reza bisa mampir dan teman-teman bisa mampir ke Have Picture Booth di sebelah sana. Kita juga punya banyak sekali merchandise hadiah buat teman-teman bisa dapetin sama activity ya. Sama activity betul. Kak Farel tadi pilih yang mana Kak Farel? Kak Farel pilih siapa Kak Farel? Yang mana kamu pilih yang mana? Itu udah ada. Yang mana? Ibu. Ada 2. Oh ada 2. Iya. Berarti Ibu, ayo Ibu. Izin Ibu. Lihat Ibu. Apakah ini pemeran Ibu Akira? Ini juga Ibunya. Kalian Bang Haji aja Kak. Bang Haji juga Boleh kalian, ayo. Oh bertiga. Biar Iya. Ayo Bang. Rumah. Ibu, satunya lagi. Ibu namanya siapa? Nama saya Ibu Budiwanti. Siti Purwani. Ibu Siti Purwani. Ibu panggilannya apa Bu? Bude. Iya. Budi. Boleh. Ibu, ini kan filmnya sedih banget ya. Ini request langsung dari kemarin Ibu Akila. Kadang-kadang kita tuh suka nggak perhatian sama ibu kita kalau dia ada, bener? Kalau jauh baru sedih, bener ya? Boleh nggak kita dikasih pesan dan pesan? Gimana caranya untuk mencintai ibu yang benar? Terus kira-kira ibu tadi Bu Budi ya? Apa yang mau disampaikan kalau misalnya ke ibunya mendengar? Maksudnya ibu saya, untuk ibu saya sudah tiada. Setelah saya ikut beberapa pengajian, saya sering dulu bilang kepada ibu saya, suka kesel gitu loh. Tapi sekarang saya ya Allah menyesal banget ya Allah. Kalau bisa saya ingin minta maaf supaya saya nanti pergi dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, mohon aku ya Allah, pada Allah kita memohon maaf ya. Ampunan kepada Allah yang paling penting. Amin Ibu. Jadi pesan buat kita semua, terutama anak-anak muda gitu, apa yang harus kita lakukan? Perlakuan kita ke ibu seperti apa? Perlakuan kita ke ibu, kita harus tahu ibu itu adalah yang melahirkan kita selama 9 bulan, penuh dengan perjuangan yang sangat berat. Ada orang hamil yang sangat susah tidur, nggak bisa tidur. Nah disitulah kita harus mengingat perjuangan ibu. Jangan kita kalau disuruh ibu, misalnya namanya Budi, apaan sih? Ya Allah, seperti itu janganlah. Mohon kepada anak-anak muda, cintailah ibumu selagi ibumu masih ada. Terima kasih Ibu Budi. Anak-anak muda, cintailah ibu kalian. Ya, ini Ibu Budi. Terima kasih Ibu Budi. Ibu guru ya? Ibu Budi. Pas banget profesi ibu guru. Makasih ya Bu. Jadi nanti yang anak-anaknya di sini coba difotoin, videoin makanan ibunya, kirimin buat ibunya, gitu ya. Foto ibunya. Jadi dong. Ya. Ibu. Ibunya lagi seneng ngobrol sama Kak Dava, jangan kita ganggu. Iya. Bude tersayang dan tercantik. Apakah pesan-pesan Bude kepada kalau masih ada ibunya tentang almarhumah, dan juga kepada kita anak-anak muda untuk lebih bisa menyayangi ibu kita dengan tepat tuh gimana caranya? Begitu karena nanti baru kesini. Kalau gimana kan menyayangi anak. Ini usah ngomongin jadi. Jadi nangis ya, kalau kayak Sarah pengen nangis. Budi seneng banget sama Farel ya. Ibu sekarang udah ketemu sama Farel. Ada yang mau ibu sampaikan ke Kak Farel nggak? Sini, ada yang Farel di ibunya seneng banget sama Farel. Nah, ada yang mau disampaikan? Berkarya, sekolah, pokoknya sekolah Iya. itu nomor 1. Jangan lelah. Iya. Istirahat yang cukup, makan yang cukup, sayangi ibu. Iya. Ya, makasih ya. Berpeluk
Lukas. Malu Kak Farel. Terima kasih. Makasih ya. Hanya ibu yang mampu berdoa seperti itu terus